Kalian tahu gak sih, ternyata kisaran umur 15 sampai 35 tahun itu 82,4%-nya menjadi pengguna narkoba. 60%-nya itu mengalami kecanduan pornografi. Lalu anak-anak rentan 0 sampai 18 tahun, 46,2%-nya mengalami kecanduan game online. Lalu remaja berusia sekitar 18 sampai 25, 38,5%-nya juga mengalami kecanduan game online. Sehingga pertanyaannya, ini mengapa dan bagaimana solusi untuk mengatasi kecanduan pada remaja? Mari kita bahas. Ternyata alasan dari banyaknya remaja mengalami kecanduan ternyata alasannya cukup simpel, yaitu masa-masa remaja memang adalah masa-masa di mana mereka itu masih labil secara pemikirannya, emosional mereka juga masih meledak-ledak. Lalu ditambah lagi dengan meningkatnya faktor teknologi membuat remaja ini mendapatkan akses kebahagiaan itu lebih mudah, sehingga masa remaja yang itu memang dia lagi menggebu-gebu secara energinya, mereka masih belum stabil pemikirannya, mereka masih labil secara emosi juga masih meledak-ledak, dan adanya faktor teknologi yang itu juga pesat membuat remaja ini sering sekali untuk memanfaatkan teknologi itu bukan ke arah yang produktif, tetapi ke arah yang itu malah negatif. Sehingga seharusnya remaja adalah masa di mana mereka mengembangkan, mereka mencari sebenarnya apa potensi dari diri mereka, malah tertutup oleh yang namanya kecanduan pada remaja. Malah kecanduan tersebut yang malah menutup potensi mereka untuk menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang dimana itu bermanfaat nantinya pada lingkungan masyarakat. Sehingga pertanyaannya, ketika kita sudah tahu banyaknya kecanduan pada remaja ini dan juga pesannya teknologi yang juga mendukung remaja untuk kecanduan, sehingga pertanyaannya adalah apa solusinya? Ya, sebelum kita masuk ke dalam solusinya, mari kita kenal dahulu dengan yang namanya Bruce K. Alexander. Siapa dia? Bukan saya. Bruce K. Alexander adalah suatu ilmuwan atau suatu peneliti yang itu memang fokus pada bidang psikologi. Dia membuat penelitian yang namanya Red Park. Lah, tetapi dia membuat eksperimen Red Park ini juga ada inspirasinya. Awalnya inspirasinya adalah dia melihat jurnal penelitian dari peneliti lain, yang dimana penelitiannya berisi ada suatu tikus diletakkan pada suatu tempat yang kecil, kotak kecil, dan dia sendirian di sana. Lalu di dalam kotak tersebut terdapat dua cairan. Cairan yang pertama ya seperti air pada biasanya. Cairan yang kedua adalah morfin. Morfin ini secara singkatnya adalah suatu zat yang itu menyebabkan adiktif atau kecanduan. Lalu ketika eksperimen itu dijalankan, ternyata tikus tersebut itu mengalami kecanduan pada morfin, sehingga dia mengalami overdosis lalu meninggal. Di situ penelitinya menyimpulkan bahwa sebenarnya yang membuat kecanduan adalah zat kimianya. Tetapi Bruce K memiliki mindset atau pemikiran yang lain. Dia berpikir seperti ini, bagaimana kalau semisal tikus tersebut yang awalnya diletakkan di kandang yang kecil, dia sendirian di sana, diubah lingkungannya dibuat lebih besar, dibuatkan kandang yang lebih besar, dan dia diberikan teman di sana. Maka jadilah eksperimen Red Park. Nah, pada Red Park seperti yang sudah saya katakan tadi, tikus-tikus tersebut berada di suatu kandang yang besar dengan tikus yang juga banyak.
Hasilnya adalah tikus-tikus tersebut itu mengurangi kapasitas mereka dalam meminum morfin. Padahal di dalam isi kandang tersebut juga terdapat cairan yang sama, yaitu air dan juga morfin. Tetapi tikus-tikus tersebut mengalami penurunan dalam mengkonsumsi morfin. Bahkan tikus yang itu sudah kecanduan di morfin, ketika diletakkan pada repat, itu mengurangi jumlah kadar dia minum morfin, bahkan menyetop banget dalam meminum morfin. Sehingga di situ Bruce menyimpulkan bahwa sebenarnya masalah utama dari kecanduan itu bukanlah zatnya, bukan bendanya, bukan cairannya, tetapi itu berada di dalam tikus tersebut dan lingkungan sosialnya. Bahkan Bruce sendiri mengatakan bahwa kecanduan lahir karena jiwa yang terasing, hampa, dan kehilangan koneksi bermakna yang kini itu menyebar pada masyarakat modern. Sehingga pertanyaannya kembali lagi, apa solusinya? Kalau misal kalian mengikuti apa yang ada di repat tadi, sebenarnya mungkin kalian sudah bisa memikirkan apa solusinya. Tetapi akan saya kupas lebih dalam lagi mengenai apa solusinya. Solusi yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman semua adalah pada lingkungannya. Karena gini, seperti yang kita tahu tadi atau yang sudah saya sampaikan tadi tentang yang namanya repat, kecanduan tikus tersebut ketika dia berada pada lingkungan yang dia tidak terasing, yang itu dia ada tempat untuk bersosial, maka efeknya dia berhenti atau menurunkan kadar kecanduannya. Sehingga memang kalau misal menurut saya sendiri, faktor yang paling penting untuk merubah, mengurangi atau memberhentikan orang-orang tersebut untuk mengalami kecanduan adalah dengan lingkungannya. Sehingga yang menjadi pertanyaan lagi, mana lingkungan yang itu tepat dalam merubah pikiran orang yang sudah kecanduan? Karena jika kita bicara masalah lingkungan, maka banyak sekali lingkungan yang itu berada di sekitar kita. Lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaannya, apakah lingkungan yang baik itu adalah lingkungan keluarga, apakah lingkungan bermasyarakat, atau lingkungan kita pada saat berteman? Yang pertama, lingkungan yang itu bisa dikatakan sebagai lingkungan yang baik adalah lingkungan yang menyerukan nilai ketuhanan. Karena koneksi pertama yang itu juga fundamental dalam kehidupan kita itu adalah koneksi manusia dan juga dengan Tuhannya. Bahkan Allah sendiri pernah berfirman dalam Quran surat 13 ayat 28. Allah berfirman, ingatlah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Sehingga jiwa-jiwa itu sudah teringat, terkoneksi dengan Tuhannya, mereka tidak akan mudah goyah dengan tipuan-tipuan yang itu ada di dunia. Karena seperti yang kita tahu, dunia itu memang seakan-akan memberikan kebahagiaan yang maksimal. Padahal ketika kita mengikuti apa kemauan dunia, ketika kita mengikuti godaan di dunia, itu seperti kita merasa minum air laut. Semakin dia diminum, maka dia akan semakin haus. Semakin haus dia, semakin lagi ingin meminum air tersebut. Begitu juga dengan dunia. Orang yang itu pikirannya hanya berdasarkan dunia, berdasarkan materi, berdasarkan kebahagiaan dunia, maka mereka akan selalu untuk ingin mengejar kebahagiaan yang ada di dunia. Misal, saya beri analogi seperti ini. Ada orang yang itu memang pemikirannya adalah untuk mengejar kebahagiaan dunia. Awalnya ketika dia bekerja, dia ingin untuk merasakan kebahagiaan minimal untuk minum es teh. Tetapi dikarenakan dia selalu meminum es teh setiap hari, sekarang dia minum es teh, besok dia minum es teh, besoknya lagi dia minum es teh, dia merasakan kebosanan terhadap es teh.
maka dia pun berpikir lagi, apa yang membuatku lebih bahagia? Karena es teh ini sudah tidak bisa memberikan kebahagiaan. Maka dia pun berpikir dan menemukan, oke, aku ingin minum energy drink. Ketika dia minum energy drink, maka dia merasakan energi yang melimpah. Dia merasakan kenikmatan, wah segar sekali, aku bisa produktif. Wow. Ketika dia meminum tersebut, dia merasakan bahagia. Tetapi seperti saya tadi, ketika dia setiap hari itu meminum energi drink tersebut, sekarang dia minum, besoknya dia minum energi drink, besoknya dia minum energi drink lagi, besoknya lagi, ya bosan lah orang tersebut. Dia pun berpikir lagi, apa yang bisa membuatku lebih bahagia? Dia pun mencoba hal A, dia pun mencoba hal B, C, D, E sampai seterusnya, sampai dimana dia masih bingung, apa ya yang bisa membuatku bahagia. Lalu dia pun karena sudah mentok, halal-halalnya sudah mentok, dicobain semua, wah halalnya sudah cobain semua, bosan dia sama hal yang halal. Dia pun berpikir, sepertinya enak deh miras, coba enak, wow aku bahagia. Dia pun merasakan kebahagiaan dari miras. Tetapi seperti biasanya, setiap hari dia minum, kok dia merasakan kebosanan lagi terhadap miras. Lalu dia berpikir lagi, apa ya bisa membuatku lebih bahagia daripada miras? Berpikirlah dia, mikir. Oh iya, ada narkoba, ada narkoba, aku bisa lebih bahagia, aku akan mencoba narkoba, Seperti itulah suatu realitas yang menunjukkan bahwa memang jika kita selalu mengejar pada dunia, tidak akan pernah merasakan yang namanya kepuasan. Mereka akan selalu merasakan haus, mereka selalu ingin merasakan lebih, mereka akan selalu merasa rakus, ingin sekali lebih. Karena hal itulah, jika memang pemikiran itu tidak dikoneksikan kepada Tuhan dan malah dikoneksikan kepada hal-hal yang ada di dunia yang itu sifatnya sementara, maka kebahagiaannya juga sementara. Maka ketika kebahagiaan yang sementara itu dikejar, dia selalu akan merasakan haus karena sementara. Logika yang cukup sederhana. Lingkungan yang baik yang kedua adalah lingkungan yang menyediakan persaudaraan Islam. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya remaja ini juga adalah manusia. Dan seperti manusia pada umumnya, remaja ini juga ingin diperlakukan juga selayaknya manusia. Mereka juga ingin bersosialisasi, mereka ingin mengobrol, mereka juga ingin nuansa persahabatan atau persaudaraan juga. Sama seperti tikus pada sebelum Redpath, yang dimana dia itu sendirian pada suatu lingkungan yang kecil, dia terisolasi di sana. Dia merasakan kekosongan pada jiwanya. Lalu karena dia merasakan kekosongan pada jiwanya, dia pun meminum morfin. Juga bisa seperti itu pada remaja. Jika dia tidak mendapatkan lingkungan yang itu baik, dia tidak mendapatkan lingkungan yang itu dia bisa bersosialisasi terhadap satu dengan yang lain, maka dia bisa saja untuk mengalami kecanduan. Ya ibaratnya gini loh, kalau misal tikus tersebut di suatu lingkungan yang kecil, kota kecil, ya dia ngapain gitu? Dia cuma plonga-plongo kayak, oh ada morfin, ya seperti itu. Berbeda dengan tikus itu ketika dia berada di Redpath. Weh halo bro, halo, siapa namamu tuan? Namaku Dis. Loh di siapa? Di sana aku. Dan jika remaja ini sebaliknya dia tidak nolep, dia tidak sendirian, tidak introvert, tetapi memiliki teman, tapi tidak punya rasa persaudaraan Islam, maka itu juga menjadi suatu masalah. Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan teman itu tidak sepenuhnya baik. Jika kita berteman dengan orang-orang yang
itu bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman, maka bisa saja mereka bukannya mensupport dalam hal kebaikan, mensupport dalam hal ibadah, mereka malah mensupport pada kegiatan-kegiatan yang buruk. Berbeda dengan lingkungan yang itu sudah ada nilai persaudaraan Islamnya. Ketika ada orang yang itu melakukan kesalahan, mereka akan selalu saling untuk mengingatkan. Ketika temannya itu melakukan suatu kebaikan, maka mereka juga mensupport teman tersebut. Mereka juga ikut membantu teman tersebut dalam membantu orang lain. Sehingga lingkungan yang itu menghadirkan nuansa keislaman itu membuat orang tersebut atau remaja tersebut selalu diingatkan untuk menjadi lebih baik lagi, selalu bisa dievaluasi, selalu mensupport satu sama lainnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu ketiga, lingkungan yang itu baik adalah lingkungan yang memfasilitasi ruang aktualisasi dan berkarya. Karena menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, aktualisasi adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki kebutuhan dasar manusia. Begitu pula dengan remaja yang itu memang pada masa-masa di energi yang mereka besar, masa-masa yang memang seharusnya mereka mencari potensi diri mereka, maka lingkungan yang itu ada ruang untuk aktualisasi dan berkarya adalah merupakan suatu modal yang besar bagi para remaja untuk bisa menemukan potensi di dalam dirinya. Dan potensi tersebut menjadi bekal dia dalam hal berkarir ke depannya, sehingga membuat remaja yang berada pada lingkungan tersebut bisa menjadi pribadi yang itu lebih baik lagi. Mereka akan menjadi pribadi yang menemukan potensi dia. Potensi dia diarahkan dengan koneksi dia pada Tuhan, diarahkan pada tujuannya yaitu surga, diaktualisasikan dengan benar, dan cita-cita kita untuk mendapatkan generasi emas 2045 juga akan terwujud. Bahkan Soekarno pernah bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ya, itu saja dari aku, dari yang awalnya kecanduan remaja hingga solusinya. Bagi kalian yang mungkin tidak setuju dan atau mungkin ada solusi yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Segitu saja dari aku. Bye bye. Asli iki video wis mari lak semisal sadurunge gak elek. Asli sih Randy. Bye bye.